Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman operator, teman-teman proktor semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan limpah rezeki yang berkah dan halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada sore hari ini kita mau berbagi kepada teman-teman terkait dengan pelaksanaan ANBK ya. Saat ini pelaksanaan gladi bersih ANBK sedang dilakukan. Mungkin pada hari ini sudah masuk ke tahap gelombang keempat. Jadi kemarin di kabupaten kami ada beberapa gelombang dan sesi teracak sendiri setelah diatur oleh proktor sebelumnya. Saya yakin hal itu tidak mungkin bisa berubah sendiri tanpa ada diperbaiki atau tanpa diklik oleh pihak lain. Saya itu adalah pihak yang tidak bertanggung jawab, karena kalau sudah gelombang dan sesi diatur oleh proktor, sekolah yang ditumpangi itu menjadi acuan bagi sekolah yang menumpang, karena proktor yang ditumpangi itu lebih tahu kondisi baik itu server dan klien di sekolah yang ditumpangi itu. Jadi setelah dia atur sebaiknya ikuti saja itu, jangan dirubah seperti beda dengan yang sudah dibuatnya. Baik teman-teman, pada hari ini karena sudah rame kemarin terkait dengan teracaknya gelombang dan sesi itu, kemudian pihak provinsi dan pusat membuat keputusan yang baik menurut saya, karena gelombang dan sesi itu bisa diatur kembali sebelum pelaksanaan ANBK yang akan dilakukan dalam waktu yang akan datang. Baik, jadi di video ini kita mau berbagi kepada teman-teman secara ringkas dan jelas terkait dengan pengaturan gelombang dan sesi pada pelaksanaan ANBK di tahun 2021 jenjang SD sederajat. Baik teman-teman, sebelumnya silakan dukung channel ini dengan melakukan klik like, subscribe, dan komen untuk memberikan masukan motivasi supaya channel ini bertambah baik dan lebih maju lagi. Kita buka dulu websitenya. Sini ada anbk.kemendikbud.go.id. Untuk username dan passwordnya ini biasanya diberikan oleh dinas. Kemudian kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita supaya tidak terbobol oleh pihak lain. Setelah dimasukkan sekali saja biasanya dia akan tersimpan di history, jadi tinggal kita masukkan kode keamanan saja, tidak memilih huruf besar huruf kecil ya, huruf kecil aja semua masukkan, itu sudah oke. Jadi di sini saya masukkan dulu kode keamanannya, ada M, T, N, U, dan S. Pengumuman terakhirnya itu prosedur pelaksanaan bersih pada hari ini tanggal 3 November ya. Di sesi keempat pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Gelombang keempat sesi 1 dan 2 besok pagi sampai sore. Jadi di sini sudah sangat jelas disebutkan terkait dengan cara pelaksanaan menjalankan proktornya. Hal-hal apa saja yang kita lakukan dalam pelaksanaan sebelum ANBK itu dimulai, jam berapa token itu rilis, di sini sudah disebutkan. Jadi terkait dengan pengaturan sesi, kita masuk ke asesmen nasional di sini. Kemudian di sini kita masuk ke pengaturan sesi. Sekolah saya ini sekolah SMP ya teman-teman. Kemudian ditumpangi oleh SD. Kemudian di sini kalau kemarin itu langsung muncul nama siswa kami di sini. Namun sekarang karena ditumpangi oleh SD, di sini dia bertanda kuning. Kita bisa pilih pesertanya teman-teman. Jadi kita pilih SD. Nah di sini ya. Di sini sudah muncul nama-nama peserta yang akan mengikuti pada saat sekarang ini gladi bersih dan tentu juga nanti pada pelaksanaan ANBK. Saya munculkan dulu jumlah siswa yang ada di sini. Dan di sini sesuai nomor ya teman-teman. Di sini ada 49, ada 2 sekolah yang menumpang di sini. Sebelumnya sudah saya atur teman-teman. Gelombang untuk SD Negeri Simpur ini sudah saya atur di gelombang kedua, sesi ke-1 di hari pertama dan sesi ke-1 di hari kedua. Namun setelah begitu dekat waktu gladi, gelombang dan sesi ini jadi berubah. Jadi yang pertama SD Rambung Telda ini gelombang ketiga, sesinya saya buat sesi ke-1 di hari ke-1, sesi ke-1 di hari kedua. Saya atur karena klien saya kemarin ada 17, jadi saya atur menjadi 2 bagian. Gelombang ketiga sesi ke-1 itu 15 orang, karena SD Rambung Telda ini jumlahnya ada 29, jadi saya bagi 2, 15 di gelombang ketiga sesi pertama, 14 lagi di gelombang keempat sesi kedua. Begitu saya buat. Jadi setelah semakin dekat waktu gladi dan gelombang dan sesi ini setelah terkunci, di sini jadi berubah. Yang tadinya SD Negeri Simpur ini saya buat di gelombang kedua, berubah menjadi gelombang ketiga. Sisinya masih tetap ada, kalau SD Simpur ini ada 20 orang siswanya, namun dibagi
setelah teracak itu, yang tadinya SD Negeri Rambung Telda ini gelombang ketiga menjadi gelombang keempat. Nah, di sini yang sulitnya saya, teman-teman, SD Negeri Simpur ini digabungkan dengan gelombangnya SD Rambung Telda, namun sesinya tetap mengikut kemari memang. Tapi perlu dipahami bahwa jarak antara SD Rambung Telda dengan SD Negeri Simpur ini sangat jauh. Terpaksa mereka mengikut SD Rambung Telda ini jadwal di gelombang keempat. Karena dia ada 20 orang, 15 menjadi gelombang ketiga, sesi 1 hari ke-1, sesi 1 hari kedua juga. Yang 5 orang lagi masuk ke gelombang keempat di sesi kedua hari pertama dan sesi kedua di hari kedua juga. Jadi memang agak keliru jadinya. Sebetulnya disatukan pun cukup klien kami untuk mereka ini. Walaupun memang masih ada kurang 3 lagi. Jadi kemarin itu saya bagi 2 karena dia ada 20, 10 di gelombang kedua di sesi pertama, 10 lagi di gelombang ketiga di sesi kedua saya buat. Namun nggak tahu kenapa bisa berubah seperti ini. Jadi di sini kita bisa rubah lagi karena sudah terbuka. Jadi cara merubah gelombang dan sesinya itu sebetulnya pada dasarnya sangat mudah ya teman-teman. Tinggal kita double klik saja di gelombang ini dan kita bisa ubah dengan double klik. Jadi dia akan muncul gelombang mana yang mau kita ikutkan sekolah itu dan sesi mana yang mau kita ikutkan. Jadi kalau gelombang ini ya hanya 4 sini teman-teman. Kalau SD, kalau SMP kemarin hanya 2 gelombang ya. Jadi gelombang ini dalam satu gelombang itu ada 2 hari. Kalau dia banyak pun siswanya dalam 2 hari itulah yang dilakukan per gelombang. Kalau dia sedikit pun ya dalam 2 hari itulah dilakukan dia per gelombang. Dalam satu gelombang itu ada 2 kategori yang harus dikerjakan, ada numerasi dan literasi. Jadi 1 hari untuk literasi dan 1 hari lagi untuk numerasi. Jadi kalau di dashboardnya ini disebutkan bahwa siswa itu mengerjakan 3 subtes. Jadi subtes pertama adalah latihan, ada 60 menit waktunya. Subtes kedua hari pertama itu literasi, hari kedua numerasi, waktunya 75. Dan subtes ketiga itu adalah survei karakter 20 menit. Di catatan disebutkan antar subtes terdapat jeda waktu 1 menit ditandai dengan tombol mulai berwarna biru. Biasanya dia kalau sudah selesai di subtes pertama itu dia berwarna merah, kemudian dia akan hitung mundur dari 30 atau 60 saya lupa. Hitung mundur setelah dia sampai ke 0 nanti yang warna merah itu akan berubah menjadi biru, jadi bisa dilanjutkan lagi ke subtes berikutnya. Yang terakhir di sini disebutkan pastikan peserta tes kembali ke halaman login untuk dapat keluar dari halaman tes. Kalau sudah dikembali ke halaman login artinya dia sudah selesai melakukan 3 rangkaian subtes yang ada ini. Jadi langsung saja teman-teman, untuk pengaturan sesi itu saya sesuaikan dengan kondisi proktor dan klien yang ada. Jadi di sini kami mempunyai klien ada 20. Di sini saya rubah SD Negeri Simpur ini karena dia hanya 20 orang. Jadi saya atur aja menjadi 20-nya di gelombang pertama dan sesi pertama. Jadi di sini tinggal klik pilih gelombang 1. Sesuai seperti itu ya teman-teman. Hanya klik saja bisa kita rubah. Baik, dia di gelombang 1 kita simpan dulu. Jadi SD Negeri Simpur ini nanti akan melakukan AKM itu di gelombang 1. Nah, untuk sesi ini penjelasannya gini teman-teman. Yang sesi pada hari ke-1 dan 2, karena dia kan ada 2 hari per gelombang. Jadi gelombang pertama ini untuk si Nina ini dia akan kita atur menjadi melaksanakan kegiatan AKM itu gelombang pertama pada hari pertama sesi ke-1. Nah gitu dia, penjelasannya seperti itu. Nah yang ini sama, si Nina ini akan melakukan AKM pada gelombang ke-1. Pada hari ke-1 dia sesi ke-1, pada hari kedua pun dia sesi ke-1. Jadi begitu penjelasannya teman-teman. Sesi pertama jam 7.50 sampai dengan jam 12. Setelah kita ubah ini, jangan lupa simpan teman-teman. Kalau tidak kita simpan dia akan tetap seperti data yang pertama. Nah selanjutnya ini saya rubah menjadi, karena dia ada 29 orang ya, saya rubah menjadi 20 untuk sesi pertama. Gelombang kedua saya rubah dulu gelombangnya, saya rubah gelombangnya menjadi gelombang kedua.
sesinya kita rubah juga. Oke, ini sudah lewat. Jadi dia yang 20 orang ini pada hari pertama dia di sesi ke-1. Pada hari pertama dia di sesi ke-1. Pada hari kedua pun dia di sesi ke-1. Yang ini. Nah, gitu dia teman-teman. Kita simpan. Oke, jadi yang 9 ini kita masukkan di tetap dia gelombang kedua. Jadi sesinya akan kita rubah. Iya, begitu dia. Jadi dia tetap di gelombang kedua, sesinya di hari pertama dia sesi kedua, artinya siang ke sore. Di hari kedua pun dia sesi kedua yang 9 orang ini. Nah, begitu dia penjelasannya ya teman-teman. Setelah itu kita simpan, maka nanti akan terbaca sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Jadi untuk pelaksanaan AMBK-nya itu di SD Negeri Simpur ini nanti akan masuk di gelombang ke-1, sesi ke-1 di hari pertama, sesi ke-1 juga di hari kedua. Namun untuk SD Rampung Telda ini akan masuk di gelombang kedua, sesi ke-1 dia 20 orang. Di hari pertama, sesi kedua ada 9 orang di hari pertama. Di hari kedua tetap dia 20 orang. Kemudian di hari kedua juga tetap 9 orang di sesi yang kedua. Begitu ya teman-teman, penjelasannya itu semoga teman-teman dapat memahami. Gelombangnya itu tetap hanya ada 4, kemudian sesinya ini yang kadang-kadang teman-teman banyak yang bingung, sesi pada hari padahal kalau dicermati sesi ke-1 pada hari ke-1 itu jamnya sesuai sudah disebutkan di dashboard tadi, sudah ada, tinggal membacanya saja supaya bisa dipahami dengan jelas. Jadi begitu ya teman-teman, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan komen untuk memajukan channel ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.